Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya untuk wilayah Cibarusah yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat wal afiyah, zahiratan au kanat batina fi taatillah wa fi taati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, serta dapat memotivasi diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di majlis zikir khotaman yang mulia ini, di mushola at-taqwa ini, seluruhnya juga termasuk keluarga kita seluruhnya mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah, dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga kita dan keluarga kita nanti meninggal dunia manakala ajal datang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan, menjadi qudwatuna, ikutan kita yang patut kita ikuti, kita contoh, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau.
Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama sufi, oleh para ulama ahli tasawuf, oleh para ulama ahli thariqah, bahwasanya di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu terdapat 7 macam latifah. Di antaranya ada latifah yang bernama latifatun nafsi. Latifah nafsi. Latifah nafsi ini adanya di antara 2 alis, yakni di jidat bagian tengah. Yang mengisi latifah nafsi adalah nafsul ammarah, nafsu amarah. Dan latifah nafsi ini mempunyai 7 macam pengikut. 7-7-nya yang menjadi pengikut latifah nafsi ini semuanya tercela, semuanya buruk, semuanya dibenci oleh Allah. Yang pertama yang menjadi pengikut latifah nafsi adalah sifat bakhil, sifat kikir, sifat pelit. Nah, ini harus kita berusaha untuk menghilangkannya. Jangan sampai di dalam diri kita ada sifat bakhil, sifat kikir. Karena siapapun yang di dalam dirinya ada sifat bakhil, sifat kikir, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan menjadi ahli sorga, diharamkan masuk ke dalam sorga. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan, dan pada waktu itu beliau menerima perintah sholat 5 waktu secara langsung dari Allah. Setelah itu beliau dengan dikawal oleh malaikat Jibril berkunjung melihat keadaan sorga. Ketika beliau mau masuk pintu sorga, di atas pintu sorga itu terdapat tulisan yang berbunyi anti haramun ala bakhilin. Kata Allah, hai sorga, engkau haram dimasuki oleh orang yang bakhil. Maka setiap kita berkewajiban untuk menghilangkan sifat bakhil, bin kikir, bin medit, bin pelit, bin buntut gasiran yang ada di dalam diri kita. Allah lebih cinta, Allah lebih suka kepada orang yang ibadahnya biasa-biasa tapi dermawan, ketimbang kepada orang yang ibadahnya wah luar biasa tapi pelitnya 17 setan. 17 banyak ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menjadi pengikut latifah nafsi adalah sifat ambisius. Baik ambisius terhadap kekuasaan, terhadap jabatan, terhadap kekayaan, terhadap kepameran dan lain sebagainya. Sifat ambisius ini seyogyanya kita hilangkan dari diri kita. Kemudian yang ketiga yaitu sifat hasud atau hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperingatkan kepada umatnya, iyyaka wal hasad, fa innal hasada yakulul hasanat, kama takulun narul khotoba wal usba. Kata beliau, berhati-hatilah kalian terhadap sifat hasud atau sifat hasad, sifat iri hati.
Jadi menurut para ulama, sifat hasad itu hati kita enggak merasa senang kepada orang lain ketika orang lain tersebut mendapatkan nikmat dari Allah. Dan orang tersebut dia berharap agar nikmat yang ada pada orang lain itu pindah ke dalam dirinya, pindah ke dirinya. Sehingga dia berusaha dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya untuk menghilangkan nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Sesungguhnya kata Rasulullah, hasud itu dapat melenyapkan segala amal kebaikan yang kita lakukan. Kita melakukan berbagai macam amal kebaikan sehebat apapun, serajin apapun, sebanyak apapun, itu akan lenyap, hilang, sirna, koredas, habis dimakan sifat hasud yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana kata beliau, sebagaimana api memakan kayu bakar atau rumput. Kemudian yang keempat, yang menjadi pengikut latifah nafsi adalah jahal, bodoh. Tapi bodoh di sini bukan berarti nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, bukan. Bukan tidak bisa calistung, bukan. Bahkan pinter, bahkan titelnya sampai S3 lah. Bahkan meraih gelar profesor. Dia pinter, IQ-nya, inteligensinya jenius luar biasa. Tapi kepinterannya tidak disertai hidayah oleh Allah. Ilmunya bertambah, tapi dengan bertambah ilmunya dia bukan semakin dekat kepada Allah. Justru sebaliknya, semakin bertambah jauh dari Allah dan Allah semakin benci kepadanya. Rasulullah pernah bersabda mengingatkan kita, "Man jaddada ilman walam yajdad hudan, lam yajdad minallah ila maqtan wa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pinter, bertambah detailnya, akan tetapi tidak bertambah kepadanya hidayah dari Allah, maka tidaklah bertambah kepadanya, melainkan semakin bertambah kebencian Allah kepadanya, dan ia semakin bertambah jauh dari Allah. Pinter mah pinter, tahu itu bagus, itu jelek, tapi yang jelek dilakukan. Tahu itu nggak benar, tapi dilakukan. Tahu itu haram, tapi dilakukan. Ini kan namanya bodoh. Kalau orang bodoh nggak tahu apa-apa melakukan kesalahan, mungkin masih bisa dimaklum. Ini orang pintar tapi melakukan kesalahan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang menjadi pengikut sifat latifah nafsi adalah sifat takabur. Sifat sombong. Angkuh. Jadi orang yang sombong itu dia selalu menolak kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran yang datangnya dari orang lain. Orang yang sombong itu gomtunas, dia meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain. Dia merasa dirinya paling wah, paling hebat, paling berkuasa, paling kaya, sehingga dia bertindak semena-mena, bertindak sakarep dewek, bertindak semaunya, bertindak sewenang-wenang. Kalau kata orang sekarang arogan lah. Para jamaah, itu ciri-ciri orang yang takabur, yang di dalam dirinya ada sifat takabur. Di mana sifat takabur ini, sifat sombong ini, sifat angkuh ini sangat amat dibenci oleh Allah. Sampai-sampai dalam sebuah hadis diterangkan, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajul, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Al kibru
batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Ini hadis terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersumber dari Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, kata beliau, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Man, orang, karena yang terbukti fi qalbihi, di dalam hatinya orang tersebut, miskolu jarotin min kibrin, ada sebesar jaroh, sebesar atom. Atom itu kan kecil banget, kan ada molekul, ada atom kalau dalam ilmu kimia. Ini atom itu apa? Partikel-partikel yang sangat kecil ya. Nah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar atom dari sifat takabur. Jadi nggak usah besar, nggak usah gede, kecil saja, sekecil atom. Kalau sifat takabur ada di hati kita, itu menyebabkan kita oleh Allah diharamkan masuk surga. Walaupun kita ahli tahajud, walaupun kita ahli zikir, walaupun kita ahli ibadah, walaupun tiap tahun ke Mekah, walaupun ibadahnya hebat, tapi kalau di dalam hatinya ada sifat takabur, ada kesombongan, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengecilkan orang lain, berbuat sekehendaknya, karep dewek, maka orang tersebut oleh Allah diharamkan masuk surga. Tidak boleh masuk surga, kata Allah. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tersebut, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang menggunakan pakaian baju bagus, hasanan, mahal, bajunya wah, pakai sendalnya bagus, mahal, sepatunya bagus, mahal. Apakah itu termasuk dalam kategori sombong? Qala, beliau menjawab. Kata beliau, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah sangat menyukai keindahan. Jadi kalau kita pakaian bagus nggak apa-apa, nggak dilarang, nggak haram, asal jangan ada di hati kita riya, ingin dipuji oleh orang lain. Makanya seyogyanya lah ketika kita setiap kita mau pakai baju, apalagi baju bagus, niat diluruskan. Labistu syaba lisatri aurati fardholillahi taala. Aku niat berpakaian untuk menutup auratku, wajib karena Allah taala, maka berpakaiannya jadi ibadah. Karena niatnya untuk menutup aurat, bukan untuk pamer, untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Sahabat Nabi Utsman bin Affan selalu berpakaian, penampilannya selalu necis, selalu kecep penampilannya, rapi, pokoknya gaya lah, nggak apa-apa, yang penting luruskan niat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, berpakaian bagus, bersepatu bagus, sendal bagus, itu tidak sombong, yang penting luruskan niat. Kata beliau menegaskan, al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah batarul haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Jadi tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima usul orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima kritikan orang lain. Itu sombong. Sombong. Batarul haq, menolak kebenaran. Walaupun dia tahu itu benar, tapi dia tolak. Walaupun dia tahu itu bermanfaat, tapi dia tolak. Itu kesombongan namanya. Wa ghamtun nas, kata Nabi. Dan sombong itu adalah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain,
mengecilkan orang lain, menganggap orang lain itu kecil, remeh, sehingga dia berbuat semau-maunya. Nah, orang yang seperti ini, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga walaupun dia tiap tahun pergi ibadah haji. Nah, ini sifat takabur ada di latifah nafsi. Kemudian yang keenam, yang menjadi pengikut latifah nafsi adalah syahwat. Syahwat. Terutama syahwat terhadap wanita yang berlebih-lebihan. Kemudian syahwat terhadap kekuasaan, syahwat terhadap kekayaan yang berlebih-lebihan sehingga lupa mati, lupa akhirat. Dan yang ketujuh, yang menjadi pengikut latifah nafsi adalah amarah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 macam sifat tercela tersebut yang ada pada latifah nafsi, seyogyanya lah kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membersihkannya, untuk mengikisnya, untuk mensirnakannya, menghilangkannya, di antaranya sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita, yaitu dengan cara berzikir, dengan memperbanyak zikir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini bisa membersihkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Kata beliau, segala sesuatu itu ada penyucinya. Dan penyuci hati kita, wasiqolatul qalbi zikrullah. Kata beliau, penyuci hati kita, pembersih hati kita dari sifat-sifat buruk adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, an Harisah bin Wahbin, dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar, kata Harisah bin Wahab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Kata beliau, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang ahli neraka? Ya, tentu para sahabat menjawab mau. Beliau bersabda, kullu utullin jawadin mustakbirin. Ahli neraka itu adalah orang yang ketika hidup di alam dunia kejam, nggak punya perasaan, masa bodoh dengan perasaan orang lain. Utullin, kejam. Jawajin itu rakus, toma, serakah, semuanya ingin dikuasai. Kemudian mustakbirin, sombong, angkuh. Nah, ini yang akan menjadi ahli neraka, kata Nabi. Jadi beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku kabarkan kepada kalian yang akan menjadi ahli neraka? Para sahabat menjawab mau. Dan beliau mengatakan, kullu utulin jawajin mustakbirin, yaitu setiap orang yang kejam, tidak punya perasaan, setiap orang yang serakah, toma, kemudian dia bersikap sombong. Yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, la yadkhulul jannatal mustakbirun, tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong. Maka mudah-mudahan dengan kita istiqomah berzikir kepada Allah dengan zikir kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat najah, kalimat miftahul jannah,
Mudah-mudahan 7 macam sifat tercela tersebut yang ada pada latifah nafsi dapat terkikis dengan bersih, sehingga apabila sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita bersih keluar, maka akan nampak keagungan Allah dalam diri kita. Kan dalam ilmu tasawuf dikenal 3 istilah. Tahalli, terus takhalli, terus tajalli. Tahalli itu apa? Tahalli pengosongan ya. Dari sifat-sifat buruk lah. Kemudian tahalli pengisian ya. Dengan sifat, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang diajarkan Rasulullah. Kemudian tajalli, akan muncul keagungan Allah. Seperti Rasulullah SAW, beliau kepribadiannya sangat agung, sangat mulia. Karena hati beliau itu bersih. Bersih dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar bareng-bareng lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, membaca tasbih kafaratul majlis, beristighfar dan bersolawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa darati, adbat yadi ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani, wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlik man fi alaqil salal islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma afrik ala qulubil mujahidina fi Palestina sabara
وثبت أقدامهم وانصرهم على الجيوش يهود إسرائيل وانصرهم على القوم الكافرين اللهم أهلك من ظلمنا أهلكهم هلاكا عاجلا بعزتك اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا طول أمورنا في طاعتك وصحي جسدنا ظاهرا وباطنا في شكرك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.